ada skenario yang kemudian menciptakan aral tertentu untuk menghalangi atau menjegal capres-capres tertentu. Ini yang saya tidak setuju, Pak. Jadi saya melihat bahwa kekisruhan yang terjadi belakangan ini justru menguntungkan pihak Bapak Ganjar Pranowo dan merugikan Bapak Prabowo Subianto dan juga Bapak Anies Baswedan. Rakyat Indonesia, Masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam NKRI. Video kali ini saya tujukan kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Halo Bapak Presiden, saya Kristianto Yen Oni, rakyat jelata, salam hormat untuk Bapak. Saya katakanlah salah satu pendukung garis kerasnya Bapak, pencinta Bapak. Saya turut memberikan kontribusi kecil dalam kampanye pemenangan Bapak di Pilpres 2014 maupun 19. Dan hari ini kelihatan banyak pihak menyoroti Bapak, memojokin Bapak dan keluarga Bapak, membangun opini yang macam-macam. Saya justru melihat hal yang berbeda. Berangkat dari apa yang Bapak sebut cawe-cawe, dimana pada satu kesempatan Bapak katakan kalau di pemilu Pilpres yang akan datang Bapak ikut cawe-cawe, itu semua adalah demi kebaikan bangsa. Dan yang kedua, berangkat dari satu keinginan bahwa ketiga-tiganya capres yang ada hari ini bisa menaiki pentas politik Pilpres 2024 tanpa adanya aral yang melintang menghalangi langkah mereka. Berangkat dari kedua hal ini, saya ingin menyampaikan kepada Bapak. Saya melihat bahwa kekisruhan politik yang terjadi belakangan merupakan suatu skenario besar, dan saya memandang itu sebagai suatu rekayasa belaka, rekayasa politik. Saya pada dasarnya sama dengan kebanyakan masyarakat lainnya yang resah hari ini. Bedanya adalah persepsi kami. Persepsi saya berbeda dengan persepsi kebanyakan masyarakat lainnya yang hari ini memandang Bapak dengan cara pandang yang negatif. Saya justru melihat dengan cara pandang yang berbeda, di mana pada awalnya sebagian masyarakat memandang bahwa Bapak sedang membangun pola politik dinasti. Saya justru melihat hal yang berbeda, Pak. Karena menurut sepemahaman saya, di dalam apa yang disebut dinasti, tidak ada demokrasi, tidak ada pemilu, tidak ada rival atau lawan politik. Sementara sistem politik tanah air kita adalah demokrasi, ada pemilunya, sehingga saya keberatan dan atau tidak sepakat dengan kebanyakan masyarakat lainnya yang memandang Bapak sedang membangun pola politik dinasti. Di sisi yang lain, saya melihat bahwa kekisruhan politik tanah air kita belakangan ini arah-arahnya menguntungkan pihak Bapak Ganjar Pranowo, sebaliknya merugikan pihaknya Bapak Prabowo Subianto dan Pak Anies Baswedan. Kenapa? Saya justru punya satu pandangan yang bertolak belakang dengan pandangan kebanyakan masyarakat lainnya hari ini. Kebanyakan masyarakat hari ini melihat
bahwa Bapak telah benar-benar membelakangi Pak Ganjar Pranowo, Bapak telah benar-benar mengkhianati PDIP, partai pengusung Bapak yang telah membesarkan Bapak, bahkan menghantar Bapak menduduki tahta RI 1. Saya justru melihat bahwa apa yang Bapak lakukan, katakanlah cawe-cawe yang Bapak lakukan, justru demi memenangkan Ganjar Pranowo, justru demi kepentingan politik PDIP, dan bukan sebaliknya. Saya melihat Bapak tidak sedang benar-benar mengusung Mas Gibran Raka Buming Raka. Yang saya lihat Mas Gibran Raka Buming Raka ini hanya sedang di branding untuk nantinya ikut bertarung dalam kontestasi Pilgub DKI 2024 yang akan datang. Bukan untuk menaiki pentas politik pemilu Pilpres 2024. Dan saya melihat begitu banyak masyarakat yang percaya bahwa Bapak telah benar-benar berseberangan dengan PDIP. Dan kemudian ada riak-riak sebentuk opini, isu, baik itu dari pihak PDIP maupun juga yang digaungkan oleh para influencer, Denny Siregar, Eko Kuntadi, Mas Jopray, dan lain-lain. Menurut saya, riakan-riakan ini adalah bentuk lain dari tangan Insinyur Haji Joko Widodo. Jadi saya melihat, ya, maupun juga pidatonya Ibu Mega kemarin, yang katanya mengkhawatirkan terjadinya kecurangan di Pilpres 2024, yang seolah-olah kekhawatiran dan kecemasan itu merujuk kepada cawe-cawe Bapak atau merujuk kepada keberpihakan Bapak terhadap Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka, mengingat Mas Gibran adalah anak kandung Bapak. Saya justru melihat ini semua adalah satu kesatuan yang terangkai satu dengan yang lainnya dalam satu skenario dengan beberapa tujuan yang merupakan hasil kong kali kong atau ekstrimnya konspirasi antara Bapak dan partai PDIP. Jadi saya melihat Bapak hari ini tidak benar-benar membelakangi Pak Ganjar Pranowo. Saya melihat Bapak hari ini tidak benar-benar membelakangi atau meninggalkan atau mengkhianati partai PDIP. Ada beberapa asumsi di masyarakat. Dan kemudian berangkat dari asumsi itu ada spekulasi-spekulasi dan kesimpulan-kesimpulan yang beragam di masyarakat. Katanya Bapak kecewa terhadap PDIP lantaran usulan agar RUU perampasan aset koruptor yang sudah 3 kali Bapak bersurat kepada DPR RI agar itu dibahas secara serius dan ditindaklanjuti demi pemberantasan korupsi yang lebih efisien di tanah air kita, ternyata tidak ditanggapi, tidak direspon positif, tidak diakomodir oleh DPR RI yang notabene ketua DPR RI adalah Ibu Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan. Masyarakat beranggapan bahwa inilah dasar kekecewaan Bapak, sehingga Bapak mulai membangun satu pola politik yang baru, yakni politik dinasti, memajukan anak Bapak sendiri. Tapi menurut saya, setelah saya cermati, setelah saya amati, situasi yang sebenar-benarnya tidak seperti itu. Kenapa? Karena situasi kekisruhan politik hari ini ternyata menempatkan Bapak Ganjar Pranowo di posisi terzalimi. Sekiranya kekisruhan politik ini menempatkan orang lain, Bapak Prabowo misalkan, atau Bapak Anies Baswedan misalkan, yang di posisi terzalimi, saya baru bisa melihat kekisruhan politik ini benar-benar suatu situasi yang real, terjadi apa adanya. Tetapi nyatanya kekisruhan politik hari ini justru Pak Ganjar Pranowo lah yang diposisikan sebagai
pihak terzalimi. Nah, ini merupakan situasi yang menguntungkan bagi Pak Ganjar Pranowo. Sehingga menurut saya ini semua merupakan skenario tingkat tinggi atau katakanlah cawe-cawe seperti istilah Bapak yang sedang Bapak lakukan, dan ini merupakan hasil kolaborasi atau kerjasama atau kata kasarnya konspirasi antara Bapak dan Partai PDIP dengan tujuan mengunggulkan Pak Ganjar Pranowo dan menciptakan aral bagi capres-capres yang lain. Dari mana asumsi itu? Dari mana spekulasi berpikir itu? Kalau Mas Gibran Rakabuming Raka ini dipaksakan menjadi cawapres pendamping Bapak Prabowo Subianto, ini justru merugikan pihak Bapak Prabowo Subianto itu sendiri. Hampir dapat saya pastikan bahwa kalau Mas Gibran Rakabuming Raka ini kemudian benar-benar menjadi cawapres pendamping Bapak Prabowo, maka Bapak Prabowo Subianto akan kembali menjadi pihak yang kalah di Pilpres 2024. Ini tentunya merugikan Bapak Prabowo. Sehingga saya berpandangan bahwa ini semua hanyalah skenario besar yang sedang Bapak mainkan. Ada berbagai opini dari berbagai pihak. Ada yang mengatakan Mas Gibran Rakabuming Raka belum cukup pengalaman. Adapun pengalaman memimpin masih setingkat kecamatan, belum cukup matang untuk ada di pucuk pimpinan bangsa ini. Kemudian ada juga yang mengatakan Bang Adian Apitupulu misalkan, dulu saya kenal Jokowi, tapi hari ini saya seperti tidak mengenal dia, karena saya melihat Jokowi yang hari ini berbeda dengan Jokowi yang saya kenal dulu. Dari Denny Siregar misalkan, saya muak dengan pola politik dinasti yang sementara dibangun oleh Jokowi. Di sisi yang lain, kisruh tentang putusan Mahkamah Konstitusi dianggap semacam membuka gerbang tol spesial bagi Mas Gibran Rakabuming Raka. Saya melihat ini semua merupakan rangkaian daripada konspirasi. Saya melihat semua ini merupakan bentuk lain daripada tangan Insinyur Haji Joko Widodo itu sendiri. Ada beberapa hal yang juga meyakinkan masyarakat bahwa kekisruhan politik yang terjadi belakangan bahkan hingga hari ini merupakan situasi yang benar-benar real adanya. Salah satunya adalah adanya video-video pencopotan baliho Pak Ganjar Pranowo yang beredar luas di sosmed. Saya tadinya hampir tertipu juga, Pak, dengan jejak-jejak digital pencopotan balihonya Pak Ganjar Pranowo. Seolah-olah itu merupakan bentuk kekejaman politik terhadap Ganjar Pranowo. Tapi saya coba mengamati beberapa video pencopotan baliho Ganjar Pranowo. Yang membuat video tersebut adalah kameramen profesional. Itu merupakan video profesional yang sengaja dibuat dengan mode amatir. Artinya apa, Pak? Artinya bagi saya ini adalah bagian daripada skenario politik tingkat tinggi. Saya sanksi kalau Bapak benar-benar telah membelakangi Bapak Ganjar Pranowo. Saya sanksi bahwa Bapak telah benar-benar mengkhianati Partai PDIP. Saya sanksi sekali, Pak. Saya tidak percaya. Saya melihat Bapak masih tegak lurus terhadap Partai PDI Perjuangan, partai yang telah mengusung dan membesarkan Bapak. Saya melihat Bapak masih kader sejatinya Partai PDI Perjuangan, dan baik pengorbanan pikiran, energi, semua yang Bapak lakukan masih untuk dan demi Partai PDI Perjuangan, bukan untuk yang lain. Sungguh pun hari ini cukup membisingkan telinga kita opini politik pro dan kontra terkait kekisruhan yang terjadi. Saya mungkin yang pertama beropini bahwa di antara Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan Partai PDIP memang ada konflik. Setahun atau 2 tahun yang lalu saya sudah mulai mengopinikan ini, bahwa ada
kekisruhan antara Bapak dan partai PDIP. Tapi saya coba mengamati bahwa konflik yang pernah saya opinikan dan kekisruhan politik yang terjadi hari ini merupakan dua persoalan yang terpisah dan berdiri masing-masing. Bukan satu rangkaian, bukan satu paket. Saya melihat kekisruhan politik yang terjadi hari ini merupakan satu skenario. Lantas bagaimana dengan suara-suara negatif dari berbagai pihak? Menurut saya itu semua adalah bagian daripada rangkaian skenario yang diharapkan. Ini yang sangat saya sayangkan, ini yang sangat saya sesali, Pak. Saya berharap ketiga-tiganya capres kita hari ini bisa dengan bebas merdeka menaiki panggung politik Pilpres 2024, bisa menawarkan kepada masyarakat inilah ide-ide dan gagasan-gagasan mereka bagaimana caranya membawa bangsa ini kepada satu kemajuan yang lebih baik dan kemudian berkontestasi secara sehat demi merebut tahta RI 1 tanpa aral yang sengaja diciptakan untuk menghalangi salah satu pihak yang akan berkontestasi. Saya keberatan dengan ini, Pak. Saya pikir wajar sekali kalau seorang kepala negara ikut andil bagaimana menciptakan situasi politik Pilpres 2024 yang sehat, aman, damai, dan terkendali. Tetapi kalau dalam cawe-cawe ini kemudian ada skenario yang kemudian menciptakan aral tertentu untuk menghalangi atau menjegal capres-capres tertentu, ini yang saya tidak setuju, Pak. Jadi saya melihat bahwa kekisruhan yang terjadi belakangan ini justru menguntungkan pihak Bapak Ganjar Pranowo dan merugikan Bapak Prabowo Subianto dan juga Bapak Anies Baswedan. Saya tidak melihat Mas Gibran Rakabuming Raka menjadi pendamping Pak Prabowo itu merupakan suatu keuntungan politik bagi Bapak Prabowo Subianto. Enggak, saya enggak melihatnya seperti itu, Pak. Yang saya lihat, Pak, ini hanyalah rekayasa. Yang saya lihat Mas Gibran Rakabuming Raka tidak benar-benar dipasangkan dengan Bapak Prabowo Subianto. Mas Gibran Rakabuming Raka hanya numpang sebentar di posisi cawapres untuk mendompleng popularitas dan elektabilitasnya agar nantinya punya harga tawar yang tinggi untuk merebut kursi DKI 1. Saya melihatnya ke arah situ. Saya tidak melihat bahwa Mas Gibran Rakabuming Raka sedang benar-benar dipasangkan dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai cawapres pendamping Bapak Prabowo Subianto. Nah, ini yang saya sesali, Pak. Ini yang saya sayangkan, Pak. Kalau benar Bapak merestui Mas Gibran Rakabuming Raka mendampingi Bapak Prabowo Subianto, saya mendorong agar Bapak membuktikan itu, agar itu benar-benar terjadi, Pak. Agar supaya ini tidak menjadi suatu tipuan maha besar bagi rakyat Indonesia. Jadi kesimpulannya, Pak, saya melihat semua kekisruhan yang terjadi hari ini merupakan satu rangkaian, satu kesatuan dari skenario tingkat tinggi yang sedang Bapak dan partai pengusung Bapak yakni partai PDIP mainkan. Saya berharap saya salah berasumsi. Saya berharap spekulasi pikiran saya ini salah. Tapi kalau asumsi saya ini benar, kalau spekulasi pikiran saya ini benar, saya sebagai pendukung garis kerasnya Bapak, wahai betapa saya menyesalkan hal itu, Pak. Saya pikir cukup dulu, Pak. Unek-unek isi hati saya kali ini akan saya lanjutkan di tayangan video saya berikutnya. Saya Krisyanto Oni, Pak. Mohon maaf bila ada asumsi saya yang salah, keliru, yang menyinggung, bahkan mungkin menyakitkan hati Bapak. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Begitulah cara rakyat jelata mengutarakan pendapatnya. Salam hormat untuk Bapak Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam NKRI.